Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang perencanaan untuk implementasi dari bab 7 implementasi solusi. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami dulu. Saya sebagai Ahmad Wahyudi sebagai pengisi suara, lalu teman saya Farhan Syahputra sebagai editor. Sebelum itu, tahukah kalian pengertian implementasi? Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci atau matang. Yang pertama, tahap-tahap dalam implementasi. Jika pemilik masalah setuju bahwa standar prestasi nampaknya akan dijumpai, proyek masuk dalam tahap akhirnya implementasi solusi. Menyiapkan suatu rencana yang terperinci menyangkut berbagai tugas implementasi, menetapkan prosedur untuk memelihara, dan menetapkan kendali atas solusi yang direkomendasikan. Membuat beban biaya yang diperlukan kepada operasi yang diusulkan. Persiapkan dokumentasi yang lengkap menyangkut model, manapun perangkat lunak untuk mengembangkan penggunaannya dan membentuk suatu bagian dari proses implementasi. Penetapan yang dicapai dan biaya yang terjadi, seperti halnya pemeriksaan untuk penggunaan yang sesuai dalam merekomendasikan perubahan untuk memperoleh keterangan yang praktis. Solusi kepada masalah diterapkan secara memungkinkan. Pengamanan implementasi sebagai solusi yang perhatian utamanya mendasari perumusan dan tahap modeling. Semua ukuran peningkatan adalah kesempatan tentang implementasi penuh harus direncanakan untuk kebenaran sejak dari permulaan suatu proyek. Yang kedua, saya akan menjelaskan beberapa elemen-elemen perencanaan untuk implementasi. Identifikasi semua stakeholder dari situasi masalah, khususnya pemilik masalah dan pengguna masalah, karena mereka akhirnya harus memberi persetujuan untuk implementasi, karena kerjasama penuh mereka diperlukan untuk penggunaan yang berlanjut dari solusi. Memunculkan garis-garis efektif dari komunikasi dengan pemilik masalah dan pengguna masalah. Untuk menjadi efektif, garis komunikasi harus dibuka, dan di sana harus ada respek yang bersifat mutual dan kepercayaan antara pemilik masalah dan pengguna dengan analis. Menjelajahi dan mengelola harapan sebelum mengenai proyek. Seorang pemilik masalah dan pengguna masalah dapat membentuk harapan sebelumnya mengenai proyek apa yang dilakukan dalam rangka keuntungan atau dalam rangka waktu eksekusinya. Jika harapan-harapan ini tidak dapat bertemu, stakeholder dapat mengambil alih. Definisi atau pengertian stakeholder. Stakeholder adalah semua pihak dalam masyarakat, baik individu, komunitas, atau kelompok masyarakat, yang memiliki hubungan dan kepentingan dalam suatu perusahaan dan isu. Kehadiran stakeholder dalam kegiatan bisnis akan diperlukan untuk membantu mengembangkan tujuan perusahaan. Stakeholder dalam perusahaan termasuk pemegang saham, karyawan, staf, pemasok, distributor, dan konsumen. Memeriksa ketersediaan dan sumber daya dari semua data masukan yang diperlukan. Pengumpulan data dalam kuantitas maupun kualitas dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengumpulkan data yang hilang, kecuali data-data tersebut dilakukan tepat pada permulaan proyek. Penundaan dalam implementasi dapat dihindari. Merencanakan dan mengeksekusi proses aktual implementasi. Dalam mode saat ini memerlukan daftar waktu secara detail untuk suatu penjadwalan tugas yang terjadi kemudian. Hal ini sebagai berikut. Mempersiapkan semua basis data dalam format pasti yang diperlukan untuk implementasi. Mempersiapkan alat tulis khusus yang diperlukan untuk penggunaan solusi
dan bahan untuk sesi pelatihan pengguna masalah. Ketidaklengkapan manual pengguna adalah yang utama penyebab kegagalan implementasi. Sesi pelatihan dengan pengguna masalah untuk operasi manual dan berdasarkan perangkat lunak. Sesi tindak lanjut rutin dengan pengguna masalah selama tahapan awal penggunaan mode operasi baru untuk menghilangkan atau mengatasi masalah apapun yang dapat muncul dan dapat mengancam pengguna solusi. Sekian sedikit penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kritik, saran, atau masukan silakan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.